Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Pak Dian, kuliah online mengenai teknologi informasi. Nah, kita masih pada kuliah ya, pengembangan aplikasi mobile dengan framework Flutter bersama saya Dian Prawira. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membangun dan merilis aplikasi Android yang sudah kita bangun dengan menggunakan framework Flutter. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pada nyobain gitu kan, ya kemarin di aplikasi dasar, aplikasi sederhana gitu, itu kan ada hot reload ya. Jadi ketika ada source code yang kita ubah, kemudian kita bisa melihat nih di dalam tampilan aplikasinya itu seperti apa tampilannya. Nah, itu bisa dilihat gitu ya, hasilnya secara langsung. Namun bisa dilihat juga bahwa di sana pernah kita lihat bahwa ada semacam tanda development gitu ya, kalau nggak salah saya tulisannya. Nah, itu kalau Anda lihat aplikasinya itu gede banget. Kenapa gede banget alias besar sekali gitu ya? File aplikasinya bakalan besar sekali karena memang itu ditujukan untuk fase development, bukan untuk fase production. Sehingga memang bukan untuk distribusikan ke user. Ya, itu baru untuk development kita. Sehingga ketika misalnya kemarin kita sudah buat aplikasinya gitu ya, kita udah coding gitu kan, kemudian ada perubahan di codingnya, kita save, maka dia langsung dengan hot reload itu langsung berubah tuh di tampilan aplikasi kita. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut lah makanya filenya jadi gede banget. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita ingin aplikasi yang sederhana tersebut misalnya pengen kita rilis ya, sehingga kita bisa distribusikan ke user gitu. Nah, pada pertemuan inilah insya Allah akan kita bahas seperti apa sih cara membangun dan merilis aplikasi Android dengan menggunakan Flutter itu ya. Nah, jadi ini tahapan-tahapan ini ya, itu sumbernya dari web resminya Flutter gitu ya, di https flutter.dev docs deployment Android. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya, pertama tambahkan launcher icon. Ya, jadi launcher icon yang sekarang ada itu kan pakai launcher icon Flutter gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu di aplikasi Android kita, itu launchernya logonya ya logo Flutter gitu, ikonnya icon Flutter gitu ya. Jadi itu kan tentu nggak bagus gitu ketika aplikasi kita ikonnya icon Flutter. Jadi kita mesti punya icon sendiri. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya juga kita mesti menandatangani aplikasi dengan cara membuat key store. Ya, istilah tanda tangan ini mungkin agak sedikit rancu ya, karena sebenarnya kalau di aplikasi itu di sign up lah gitu. Sign up, no signature ya, dibikin signature gitu ya, seperti itu, desain ya, seperti itu. Jadi itu merupakan identitas dari aplikasi kita ya, seperti itu. Kemudian juga kita mesti cek kembali app manifest dan juga cek kembali konfigurasi lainnya. Baru selanjutnya kita bangun aplikasi Android kita dengan beberapa opsi nantinya. Oke, kita langsung saja masuk ke tahapan pertama, yaitu menambahkan launcher icon. Nah, jadi untuk menambahkan launcher icon ini gitu ya, kita mesti pertama mempersiapkan icon dalam format PNG. Ya, untuk mempermudah membuat beberapa versi icon secara manual dapat menggunakan generator seperti di alamat ini. Saya menggunakan Android Asset Studio yang dibuat oleh Roman Nurik ya di github.io. Oke, sebelumnya mungkin kalau kita lihat gitu ya di step yang dibuat oleh flutter.dev, itu kita bisa menggunakan material design product icon ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan cara ini gitu ya, karena kita akan buat secara agak manual ya. Jadi di sini saya menggunakan Roman Nurik github.io Android Asset Studio. Kemudian kita akan masuk ke launcher icon generator. Jadi di dalam Android itu kalau misalnya kita ingin membuat launcher icon, dia mesti punya beberapa versi icon. Itu yang mungkin agak merepotkan dan memberatkan kita ketika misalnya kita harus buat satu persatu. Misalnya Anda pakai Windows, misalnya pakai Paint gitu ya, di resize satu-satu.
dengan berbagai macam model resize. Nah, itu akan memberatkan juga gitu ya. Makanya di sini kita menggunakan launcher icon generator yang dibuat oleh Romanurik. Oke. Ya, selanjutnya di sini kita bisa aja kalau mau pakai clip art yang udah ada di sini gitu ya. Tapi dalam contoh ini saya tidak menggunakan itu ya. Saya akan menggunakan icon yang saya download dari flaticon.com yang dibuat oleh Freepik gitu ya. Ikonnya ini gitu. Oke. Icon gelas yang ya ada lampu ya. Ini kan biasanya melambangkan ide ya. Ide dalam segelas kopi ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Nah, pertama saya pilih image di sini. Kemudian dia akan meminta gitu ya, di mana lokasi gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini bisa dilihat ada di development gitu ya. Di Wira Picture Flat Icon, saya arahkan ke situ. Kemudian saya klik development.png, saya klik open. Ya, nah maka bisa kita lihat di sini, ya ini ya, kita bisa padding, misalnya butuh padding gitu ya, atau bisa kita gedein dikit, ya seperti itu. Kemudian, down trim misalnya, trim apa? Ya kita bisa pilih-pilih lah, pilih yang mana yang sesuai gitu ya. Scaling, crop, center. Oke, shape-nya ya misalnya kita pengen transparan aja gitu ya, nggak usah ada backgroundnya, kita bisa aja buat seperti ini gitu. Ini saya kecilkan dikit, besar pula ya, seperti ini ya. Oke, nah ini enaknya apa? Enaknya kita bisa lihat ini udah ada garis bantunya gitu ya, dengan menggunakan tools yang dibuat Romanurik ini. Dia udah ada garis bantunya ketika ikonnya harus berada pada layar seperti apa. Kan biasanya di aplikasi kita kalau launcher icon itu kan ada yang bulat, ada yang petak gitu ya. Nah, ini kita bisa setting langsung, bisa dilihat gitu ya. Enak banget. Oke. Ya, kalau sudah kita akan klik download zip. Oke. Ya, ketika kita sudah klik download zip, maka dia akan muncul mau di save kemana gambarnya gitu ya. Nah, kita save di tempat kita buat aplikasinya gitu. Kita save, udah ya. Kemudian kita coba buka gitu ya, kita coba buka. Ya, kita buka, kemudian kita sebentar, kita cek dulu di mana lokasinya. App src main res. Oke, ini kayaknya, oh iya betul. Oke ya, jadi di sini kita ekstrak dulu ya. Jadi kalau pakai Linux bisa langsung ekstrak here. Tapi kalau Anda pakai Windows maka dengan menggunakan 7-zip juga bisa gitu ya. Oke, saya langsung aja ekstrak here gitu. Ya, untuk ekstrak saya rasa Anda udah paham lah ya gimana caranya, nggak usah diajarin lagi. Oke. Nah, bisa dilihat di sini di dalam IC Launcher itu ada folder res ya. Nah, folder inilah yang kemudian kita replace nih. Kita replace ke lokasi tempat res ya icon itu berada gitu. Saya klik kanan, copy ya, kemudian saya masuk ke Hello App, Android, kemudian App, src, kemudian main, dan res ini kita klik kanan, paste. Nah, maka dia akan bilang mau di merge kah gitu. Apakah mau di merge? Kemudian kita akan klik merge seperti itu. Ini klik aja apply this to all files. Jadi ibaratnya itu kayak ya replace itu ditimpa lah gitu ya. Jadi gambar-gambar yang udah ada, kemudian juga direktori yang ada itu ditimpa sama
gambar yang sudah kita buat tadi. Oke, replace. Oke, sudah ya. Tuh, udah ya, seperti itu. Oke, jika sudah ya, maka kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan ya menandatangani aplikasi gitu ya. Ini karena saya menggunakan Linux, maka perintahnya seperti ini. Tapi kalau jika Anda menggunakan Windows, maka Anda bisa menggunakan perintah yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya akan coba jalankan dengan menggunakan terminal. Oke. Tapi terminalnya kita pakai yang ada di Visual Studio Code. Oke. Jadi di sini. Nah, kita coba untuk jalankan. Oke. Nah, di sini saya coba oke ya. Perintahnya itu adalah yaitu key tool, kemudian min gen key, min v, min key store, spasi ya. Kemudian di sini kita lihat lokasi kita ada di Flutter project hello app ya. Ya, kita masukkan saja ke situ ya, ke hello app ya. Saya copy aja, klik kanan copy, kemudian lokasinya di sini dan kita buat key.jks. Oke. Kemudian kita set juga key alg, rsa, kemudian key size 2048, min validity 1000 ya, 10.000, min alias key. Oke. Key store password. Nah, passwordnya ini sebenarnya rahasia, cuman karena ini untuk latihan saya tulis aja passwordnya dari angka 1 sampai 8 ya. Jadi sebenarnya kalau Anda di real project itu sebaiknya passwordnya emang benar-benar password yang aman. Oke. Enter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Enter. What is first name? I say Dian Prawira. And what is name of your organizational unit? Ya, mobile development. Organization kuliah Pak Dian. City, city is Pontianak. And province Kalimantan Barat. Oke, two-letter country code for this unit ID ya. Oke, kemudian correct, yes, dan dia akan membuat key ya di key.jks. Oke, let's see. Mestinya ini udah ada tuh ya, ada ya key-nya ya, key.jks-nya udah ada. Oke. Nah, next ya kita akan ya, ini kita close aja dulu. Kita lanjutkan tahapan selanjutnya. Buat file di appdir android key.properties. Oke. Nah, ini kita coba buat file dengan nama key.properties yang ada di Android ya, appdir Android. Oke. Let's see. Ini appdir kita, kemudian ada Android. Nah, ini kita buat file namanya key.properties. Oke, enter. And then setelah itu kita tulis aja ya, store password
store password. Kemudian passwordnya tadi yang kita buat adalah 1 sampai 8 ya. Kemudian key password sama ya. Key password. Sekali lagi ini karena untuk latihan saja, tapi kalau misalnya pada real project Anda harus pakai password yang aman. Oke, kemudian key alias is a key. Oke. Sorry. Lalu selanjutnya store file itu location of the key store file such as username, key ya guys. Oke, kita ada di sini. Ya, ini kita copy aja ya. Kita seleksi, klik kanan, copy dan ya, paste. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ubah file app.dir Android app build Gradle yang berisi seperti ini sebelum tulisan Android. Oke. Nah, kita cari build.gradle. Where is it? Ada di app.dir Android app, kemudian build.gradle. Nah, kita cari yang ada tulisan Android ya, yang ada tulisan Androidnya. Kemudian kita tulis ya properties. Oke. Pertama dev ya, key store properties. Key store properties. Kemudian new ya, properties. Oke, seperti itu. Kemudian dev lagi key store properties properties file sama dengan root project file, kemudian key properties ya, sesuai dengan nama file kita tadi yaitu key.properties. Lalu selanjutnya kita buat if key store properties file .access ya, kemudian key store properties load new file input stream. New file input stream isinya key store properties file. Oke, dan ya selanjutnya signing configs ya sebelum build types. Nah, ini mungkin bisa kita pakai cara kopas aja ya biar cepet ya. Oke, itu ada di alamat yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ya. Nih, kita kopas aja. Copy and then di mana lokasinya? Masih di tempat yang sama, build types. Kita cari build types. Nah, ini ya, build types. Kemudian di dalamnya ya betul ada seperti ini. Kemudian di atasnya baru kita paste ya. Kode yang kita dapat dari sini tadi yang udah kita copy ya. Kemudian ya ini ingat ya, alamat ini ada di sini flutter.dev deployment Android. Oke. Nah, ini saya paste saja. Kemudian saya save. Oke, sudah. Selanjutnya cek Android manifest pada parameter application, ubah Android label dengan nama aplikasi Anda. Oke. Nah, kita cek Android manifest. Where is it?
Android Gradle. No. Sebentar, di mana ya Android Manifest? App src main, sorry, lupa. App src main, ya ini Android Manifest ya. Cari di sini ya. Jadi di aplikasi Anda app src main Android Manifest. Nah, di Android Manifest ini ada label. Nah, inilah dia labelnya yang akan kita ganti dengan nama aplikasi kita. Namanya misalnya Halo App. Oke. Lalu selanjutnya ya, kita sudah mengubah labelnya. Kemudian ikonnya biarkan saja kita IC Launcher. Lalu selanjutnya Flutter Application Android Name. Ya, udah benar sih. Lalu selanjutnya theme, launch time, dan seterusnya ini sama. Ya, jadi kalau misalnya Anda ada gunain ya permission untuk internet, ya kita pakai internet, ya aplikasi kita ada gunain internet, maka kita mesti tambahin ini Android permission internet. Tapi kalau enggak, dalam contoh ini kita enggak butuh. Oke. Next. Cek build Gradle yang terdapat pada app Dear Android App. Pastikan semua konfigurasi yang ada di sana sudah benar seperti application ID, version code, dan seterusnya. Oke, kita lihat build Gradle kita. Ya. Build Gradle. Oke, ini yang tadi ya. Oke. Bentar, ini penuh banget ya, jadi saya hilangkan dulu. Oke, ini min SDK versionnya, target SDK-nya. Nah, ini mesti dicek application ID ya, ini Hello App. Karena ini ntar kebaca di ini ya, kalau nggak salah saya, apa Google Play Store lah gitu. Oke. Oke lah, itu selanjutnya yakni beberapa bangun aplikasi Android. Beberapa bentuk hasil build bisa berupa bundle, dan ini yang direkomendkan ketika kita ingin upload di Google Play Store. Tapi kalau Anda pengen coba install di smartphone Androidnya, bisa coba pakai yang ini, yang kedua APK ya. Oke, kita coba yang kedua, Flutter Build APK Split per API. Oke, kita coba, kita buka terminalnya. Oke, saya clear dulu terminalnya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya. Build APK min split per API. Bismillahirrahmanirrahim. Warning Flutter Tour. Oke. Ini bisa di-ignore ya. It's okay. Oke, seperti itu. Kita tunggu sampai buildingnya selesai. Ini akan memakan waktu yang agak lama. Oke, selesai ya. Kalau Anda lihat di sini 176 second ya kayaknya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada di build app outputs APK release app x8664 release APK. Kita lihat ya. Di folder build app output APK release app x86 tuh ada ya. Tinggal kita cek open containing folder. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ukurannya cuma 5,9 mega ya. Jadi cukup kecil. Jadi ini yang biasanya, ini tergantung handphone Anda lah ya. Kalau saya di Redmi 6 ya, itu cocok pakai yang ini gitu. Yang lainnya nggak bisa diinstal. Oke. Jadi ini tinggal Anda copy ke smartphone-nya, kemudian diinstal, udah ya, aplikasinya udah jalan. Oke. Ya, mungkin itu ya untuk episode kali ini mengenai
tadi yang kita bahas, yaitu bagaimana cara untuk membangun dan merilis aplikasi Android. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di kuliah Pak Dian, pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter bersama Dian Prawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.